Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin. Maka yang saya hormati pengurus daripada Rapel Ramadan Karimah, dan yang saya hormati para bapak ibu semua, tamu undangan, dan insya Allah para jamaah calon umrah dan haji yang dirahmati Allah yang semua saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita bicara tentang syukur, ya, syukur itu dalam bahasa Arab diambil dari 3 huruf, syakar dan ra. Syakara dibaca syukur, artinya menampakkan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang menampakkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi seperti contoh ya, ini baju saya, ini judulnya itu atau mereknya namanya di Casio. Nah, mungkin bapak ibu dari rumah punya merek baju namanya di Casio. Kepanjangannya itu baju dikasih orang. Nah, itu namanya di Casio, dikasih orang. Nah, saya mensyukurinya dengan cara saya pakai, saya nampakkan supaya orang yang memberi berpahala. Karena kalau saya dikasih lalu saya simpan di lemari, maka orang yang memberi tidak berpahala. Berarti saya tidak tahu bersyukur. Nah, jadi kedatangan kita semua ini adalah, dan kebersamaan ini adalah bukti rasa syukur kepada Allah. Kita nampakkan untuk bersilaturahmi mengikuti seminar sosialisasi terakhir bulan haji melalui satu terakhir yang namanya Ramadan Karimah. Ini bukti bahwa kita bersyukur. Karena salah satu bagian daripada kebaikan yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita adalah bersilaturahmi dalam rangka untuk membicarakan kebaikan. Ya, sehingga insya Allah silaturahmi itu ada 7 keutamaannya kata ulama melalui buku yang saya baca yang judulnya Dahsyatnya Silaturahmi. Yang pertama, bahwa orang yang bangun silaturahmi itu insya Allah dia dicintai oleh keluarga dan sesamanya manusia. Maka kalau ingin dicintai oleh keluarga, tetangga, sahabat, dan orang lain, perbaikilah silaturahminya. Iya, saya belum pernah mendengarkan orang yang begini. Saya tidak suka itu orang. Kenapa? Bagus sekali silaturahminya. Atau pada kira begitu. Nah, yang saya biasa dengar bilang, saya suka sekali orang, saya senang. Kenapa? Bagus silaturahminya. Maka silaturahmi itu adalah suatu ibadah yang sangat penting. Kemudian yang kedua, orang yang baru silaturahmi itu insya Allah mudah urusannya. Jadi kalau bapak ibu dan kita semua ingin dimudahkan urusannya, perbaiki silaturahmi, karena kita selalu berurusan dengan orang lain. Tidak ada di antara kita yang tidak berurusan dengan orang lain. Nah, yang ketiga, orang yang baru silaturahminya itu insya Allah dimurahkan rezekinya. Murah rezekinya. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, siapa yang ingin dimurahkan rezekinya maka sambunglah silaturahmi. Nah, dan saya dengarkan ulama menyampaikan bahwa 98% Allah berikan kita rezeki lewat sesama manusia. Ini penting dipaham Bapak Ibu ya. Jadi kata ulama 98% Allah berikan kita rezeki lewat sesama manusia. Jadi sudah bisa dipahami bahwa orang yang bagus silaturahmi insya Allah murah rezekinya. Nah, kemudian yang keempat kata Nabi bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka perbaiki dan sambunglah silaturahmi. Tentu kita semua menginginkan itu. Ingin bagaimana dengan panjang umur. Nah, salah satu caranya adalah menyambung silaturahmi. Kemudian yang kelima, orang yang bagus silaturahminya insya Allah disayangi oleh Allah. Jadi salah satu jalan untuk mendapatkan kesayangan Allah ialah lewat silaturahmi. Makanya namanya Allah satu itu Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Maha Penyayang. Jadi siapa yang bagus silaturahminya insya Allah sayang kepada dia. Kemudian yang ke-6, misalnya orang yang bagus silaturahminya itu nanti
husnul khatim, penghabisan hidupnya yang baik. Dan ini bicara orang beriman. Ya, karena apalah artinya yang lagu-lagunya bagus kalau terakhirnya yang tidak bagus. Nah, sudah dijanji oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang yang bagus jatuh insya Allah nanti husnul khatim. Nah, kemudian yang ketujuh, orang yang bagus jatuh adalah jazaa'un ila jannah. Ya, tempatnya adalah surga. Maka dikatakan silaturahmi adalah tali penyambung ke surga. Maka siapa yang terputus silaturahminya berarti terputus tali penyambungnya ke surga. Nah, ini kita bersyukur lewat pertemuan ini ya untuk mengikuti acara yang sangat luar biasa ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur. Kemudian sampaikan salam salawat buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi yang Allah utus untuk menjadi contoh yang baik di dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk di dalam bagaimana merencanakan, memulai, menjalankan ibadah haji dan umroh. Sehingga Rasulullah SAW katakan dalam satu hadisnya, "Khuzu anni manasikakum." Kerjakanlah haji dan umroh itu sebagaimana tata cara saya mengerjakannya. Makanya sebelum berangkat umroh itu harus dibekali dulu dengan ilmu, di manasik dulu. Ya, karena jangan sampai berangkat umroh dan haji tidak tahu ilmunya, nanti sudah capek habis uang, tidak dapat pahala seperti yang seharusnya. Itu sekalian, itu penting dipahamkan. Ada juga orang tuh biasa acak-acak mengikuti manasik. Dia anggap tidak penting itu, padahal penting sekali Bapak Ibu ya. Penting sekali kita memiliki ilmu tentang bagaimana berhaji dan berumur yang benar. Ya, supaya kita jangan, saya biasa katakan begini, alangkah ruginya kita pergi berhaji berumrah kalau tidak benar cara. Karena pertama kita harus korbankan uang sekian banyak. Ya, sekian banyak uang yang harus kita kumpul, lalu kemudian kita untuk membiayai pergi umrah itu. Lalu kemudian capeknya lagi. Ya, karena umroh itu dan haji, ya dia merupakan di samping harus siapkan biaya, lalu kemudian harus sehat secara fisik dan rohani. Sehingga kalau kita tidak paham untuk berangkat itu bahaya. Itu sudah dikatakan khuzu anni manasikakum. Kerjakanlah haji sebagaimana tata cara saya mengerjakannya di manasik dulu. Makanya itu ibu bapak besok bisa mau pergi umrah atau haji ya jangan main-main tentang tata cara tentang umroh dan berhaji. Itu tadi saya katakan kalau saya Tuhan berpuluh-puluh juta lalu kemudian capek makin juga, iya. Lalu kemudian tidak dapat pahala kan rugi. Iya, boleh sekali. Karena itu di dalam beribadah itu ada minimal 3 komponen yang tidak boleh terpisah baru mendapatkan pahala. Apa itu? Yang pertama adalah semua ibadah itu harus dikerjakan dengan istilahnya ikhlas. Mungkin Bapak Ibu paham apa itu ikhlas? Ikhlas artinya adalah melaksanakan suatu ibadah atau kebaikan semata-mata mentaati Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita semuanya mau pergi berumrah dan berhaji, semata-mata kita laksanakan itu karena mau mentaati perintah Allah. Karena berumrah dan berhaji itu adalah satu dari bagian perintah Allah yang sudah disampaikan lewat ayat hadis Nabi bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu. Jadi tidak boleh kita pergi berumrah berhaji hanya semata-mata karena diajak teman, atau mau rekreasi, atau mau pergi beli itu, pergi beli ini. Itu berarti kan bukan taat kepada Allah. Jadi kuncinya kalau kita bicara ikhlas artinya semua ibadah dikerjakan semata untuk mentaati Allah. Itu namanya ikhlas. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa. Kata Allah bahwa tidaklah kamu saya perintahkan untuk melaksanakan perintah kamu itu kecuali semata-mata untuk mentaati Allah, memurnikan ketaatan. Ya, jadi itu yang pertama diperbaiki, bersihkan niatnya semata-mata beribadah karena mentaati Allah. Itu. Dan kedua, untuk diterimanya suatu ibadah itu syaratnya adalah sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita bikin-bikin sendiri, bilang kasih bagi saya. Jadi selalu saya mau bagaimana yang penting pergi kan, tidak boleh. Ya, ibu pergi ke haji atau pergi ke umroh lalu kemudian sampai di hotel tidur lalu kurang orang pulang tidur lalu pulang ke umroh haji ke rumah juga. Padahal pergi tidur di hotel ya, atau pergi di orang pergi tawaf apa dan sebagainya, pergi di belanja di tokonya Mr. Ali ya, atau pulang nanti apalah dan bagaimana. Jadi harus sesuai tuntunan Pak. Cuma itulah saya katakan tadi,
khuzu'an manasikakum, kerjakan ibadah haji dan umroh itu sesuai dengan tata cara saya mengerjakannya. Nah, makanya ya, itu di manasik dulu sebelum berangkat. Jangan bapak itu tanda penting itu. Iya. Kalau nggak tahu bertanya, mau membacakan ada itu nanti dikasih buku panjang. Nah kemudian yang ketiga, syarat diterimanya suatu amal ibadah itu adalah targetnya apa? Targetnya adalah mardatillah, mencari ridhonya Allah. Apa itu ridho? Ridho itu artinya adalah supaya Allah senang sama kita. Ya Allah, saya pergi umroh ini karena mentaati perintah. Ya Allah, saya kerja sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Ya Allah, ya Allah, saya mengharap ridho ya Allah. Bukan karena kepujian, bukan karena itu tadi pergi berbisnis, jangan. Ya, atau kalau misalnya nanti kita dapatkan itu kan yang pertama diperbaiki dunianya, ya apa namanya tujuannya dulu. Jadi itu saya sampaikan targetnya atau tujuan akhir daripada setiap ibadah itu adalah mardatillah, mencari ridhonya Allah. Bagaimana Allah supaya ridho sama kita dengan mengerjakan kebaikan itu, sehingga insya Allah kalau Allah sudah ridho sama kita, Bapak Ibu persoalan ini selesai. Ya sama di orang, kalau orang kita sudah sekali, ya jangankan kita mampu, tidak mampu pun kita berusaha untuk memberikan apa yang dia inginkan. Apalagi kalau kita mampu. Nah Allah adalah segalanya. Makanya targetnya mardatillah, Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian biaya yang insya Allah kita keluarkan di dalam melaksanakan ibadah umroh dan haji itu, Bapak Ibu, Allah sudah berjanji akan mengganti lebih banyak lagi. Makanya tidak ada orang pulang umroh pulang haji bangkrut, nggak ada. Ya Bapak Ibu, nggak ada. Malah justru akan bertambah rezekinya. Nah saya waktu pergi umroh tahun 2018 di Madinah itu, saya ketemu dengan salah seorang ulama. Dia katakan bahwa selama kita hidup di dunia ini 3 kali kita dipanggil oleh Allah. 3 kali dipanggil oleh Allah. Kapan 3 kali itu? Panggilan pertama adalah panggilan setiap waktu sholat. Jadi Bapak dan Ibu, Allah itu setiap waktu sholat sebenarnya dia panggil kita untuk menghadap dan bertemu dengan dia. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi bahwa as-sholatu hadis ini, sholat itu adalah jihadnya orang beriman. Kalau Nabi kita dulu Muhammad SAW ketemu Allah dulu baru ketemu perintah sholat. Kalau kita ini umatnya ketemu sholat dulu baru ketemu Allah. Dan saya ingin tekankan Bapak Ibu bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama dari sekian banyaknya ibadah. Coba Bapak Ibu buka di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi kadang-kadang kita ini pergi haji, pergi umroh, pulang umroh, sholatnya tidak ada jam pagi. Saya jam pagi sembahyangnya. Ya, dia merasa bahwa yang penting ibadah yang lain selesai. Padahal kalau kita baca ayat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala dzikrullahi akbar. Salat itu adalah ibadah yang jauh lebih utama dari sekian banyaknya ibadah. Makanya di dalam rukun Islam itu, ya ketika kita sudah merasa dan beragama Islam, maka rukun yang kedua adalah salat. Ya, jadi jangan Bapak Ibu mengandalkan ibadah yang lain kalau ibadah salatnya bermasalah, karena dia adalah kunci segala kebaikan. Ya, makanya juga Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya bahwa siapa yang tidak pelihara ibadah sholatnya maka dicabut berkat rezekinya. Tidak berkah rezekinya, apapun bentuk rezeki yang Allah berikan kepada orang yang tidak pelihara ibadah sholatnya tidak berberkah. Apa itu berkah? Adalah kebaikan yang banyak dalam satu kebaikan. Nah, sama dengan kita di sini, kita berharap dengan mudah-mudahan dengan silaturahmi dan sosialisasi travel ini, dia adalah kebaikan, tapi kita berharap bagaimana kebaikan ini bertambah banyak kebaikannya. Itulah berkah. Jadi berkah itu Bapak Ibu pahami. Berkah adalah kebaikan yang banyak dalam satu kebaikan. Sudah kebaikan kita kerja, tapi kita berharap bagaimana dalam kebaikan itu bertambah banyak kebaikannya. Nah, tapi ada juga nanti kalau kita lihat sudah kebaikan, tapi karena Allah cabut berkahnya, tidak ada kebaikan di dalam. Nah itu yang penting dibahas. Nah, kemudian yang kedua ulama itu mengatakan panggilan yang kedua adalah panggilan menuju Baitullah. Itulah pergi haji atau umroh. Jadi jangan Bapak Ibu pikir karena ada juga itu orang sebenarnya cukup uangnya untuk pergi umroh, cukup uangnya untuk pergi haji, tapi karena pikir sama dirinya dia tidak pergi. Gitu. Sebenarnya Bapak Ibu rezeki yang kita nikmati dalam kehidupan ini, satu di antaranya kita pakai pergi untuk berhaji dan berumroh. Sebelum kalau Bapak Ibu sanggup lantas tidak pergi adalah satu kerugian yang besar. Ya, makanya ulama mengatakan bahwa rezeki yang sesungguhnya yang kita miliki dan yang kita punya adalah yang kita sudah manfaatkan dalam kehidupan ini. Ya, ada orang yang bilang di sana ada saya punya sertifikat tanah banyak, tapi dia tidak pernah nikmati sampai mati itu kan rezekinya.
dia hanya pemilik atas nama. Katanya, jadi rezeki itu tiga. Pertama, sesungguhnya yang kita miliki dari apa yang kita cari di dunia ini tiga. Yang pertama yang sudah kita makan, yang ujungnya pasti jadi kotoran. Yang kedua yang kita pakai, yang lambat laun akan rusak. Dan yang ketiga yang kita sudah pakai beribadah di jalan Allah, termasuk nanti pergi umroh dan haji, itu milik kita. Tapi sesuatu yang mungkin itu sertifikat tanah milik saya, tapi tidak pernah bapak menikmati sampai mati, itu namanya bapak itu pemilik atas nama. Tapi sesungguhnya bukan miliknya bapak dan hanya atas nama saya. Nah, maka sangat rugi kita kalau kita ini mampu dan kita tidak rugi. Nah, namun kemudian bapak dan ibu sekalian, sebenarnya persoalan mampu tidak mampu itu berawal dari niat, Ada orang yang sebenarnya kalau kita lihat dari segi materi dia banyak mampu sekali, tapi dia tidak berniat. Maka perbaiki dulu niatnya. Mau pergi umroh karena mentaati Allah, maka insya Allah orang yang kuat niatnya Allah akan mampukan. Percaya saya Bapak, orang yang kuat niatnya insya Allah akan mampukan. Tapi kalau niatnya juga setengah-setengah, itu susah juga. Berkuatkan niat. Saya waktu pergi umroh, ya sebenarnya tidak sebenarnya sekali waktu itu, tapi saya kuatkan niat. Ya Allah, ada saya pergi. Ya hanya dengan begitu mudah, hanya kurang lebih sebulan, ya hanya ada orang yang cukup lawak itu pakai pergi karena dikuatkan niatnya. Jadi itu pertama, kuatkan niatnya. Mau sekali pergi karena mengharap beribadah kepada Allah. Ya, nanti Allah cukupkan. Nanti Allah cukupkan itu ketika kita sudah kuat niat. Nah kemudian yang kedua, setelah kuat niatnya ada usaha. Usahanya apa? Mendaftar Ki. Karena ada orang saya tanya, sudah berniat pergi umroh lah, sekali ustaz. Perlu mendaftar, belum pernah ustaz. Tidak akan pernah pergi itu. Berniat sampai mati tidak akan pergi. Betul, karena ibadah umroh dan haji ini berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah puasa. Tuh, dia harus ada yang ngurus. Betul, karena kalau pergi sendiri juga sekarang kamu kita jalan. Yang percaya saya, ada saja yang ngurus. Kalau pengurusnya tidak beres, masih bisa bermasalah. Apa tidak ada? Makanya sudah itu kita berniat dengan kuat, lalu kita mendaftar. Nah, alhamdulillah sekarang ini mendaftar umroh tidak sesulit dulu. Ya, ada bisa dimulai dengan ya menabung berapa. Karena ada sekarang orang 500.000, juta. Nah, itu kita nyatakan memang ya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih semuanya dari karakter Ramadan akali bakat minta saya mohon kepadamu ya Allah, tambahkan dan cukupkan ya Allah, sehingga saya bisa berangkat memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah haji kalau haji itu kalau insya Allah ada saja nanti itu sumbernya atau dari mana itu sampai Allah cukupkan itu, bahkan lebih kita perlu ke Bapak dan itu sekalian. Jadi itu yang penting dipahami. Jadi kuatkan dulu niatnya, lalu kemudian sudah itu mendaftar, maka insya Allah Allah akan cukupkan rezeki nanti. Allah akan cukupkan Bapak dan Ibu sekalian. Nah ingat bahwa ini panggilan Allah yang kedua, panggilan menuju Baitullah. Jadi Allah panggil kita. Allah ruginya kita ini kalau kita tidak berniat, tidak berusaha untuk menuju Baitullah. Dan itu orang kalau pergi haji, pergi umroh, tidak ada itu yang menyesal dan tidak ada yang tidak mau pergi lagi. Ya, saya seandainya semudah itu orang pergi haji, ya mau kan lagi mendaftar, mau pergi lagi. Cuma karena ada dua masalah. Pertama adalah memang itu aturannya Arab Saudi 1/1000, artinya 1000 umat Islam satu jatahnya. Makanya itu di Palopo kurang lebih 115 orang Islam, 115.000, maka jatahnya setiap tarjanya 115. Ya, karena 1/1000. Nah sekarang ini daftar tunggunya jamaah di Palopo itu kurang lebih 2.600, berarti 26 tahun baru bisa habis. Jadi kalau Bapak yang mendaftar tahun ini itu umur 36 tahun ke depan baru bisa pergi. Itu jadi cukup lama. Malah di tempat lain ada yang sampai 40 tahun. Nah, maka solusi untuk cepat pergi beribadah ke tanah suci, maka berniatlah dan berusaha untuk pergi umroh. Ya, di samping itu kalau ada dana ada cukup, di sebelah sebagian kita pakai pergi umroh, sebagian kita pakai daftar haji. Ya, tidak usah kita pusing, tidak perlu nanti cuma aku barangkali. Jangan, itu urusannya Allah itu. Jangan diambil urusannya Allah. Sekaliannya Bapak yang saya hormati. Kemudian yang kedua itu ya sebenarnya kalau dari segi dana tidak mahal juga sih, karena kalau kita masuk haji reguler kan paling sampai 50 juta.
kita menabung sampai 25 tahun akan datang, 28 tahun, masalahnya lamanya itu. Nah sekarang ada teratel yang memfasilitasi kalau ada wanita bisa kita haji, istilahnya haji tulis atau apalah namanya. Nah, tapi itu pun juga sekarang barakatnya itu sudah sampai 57 tahun kalau bisa. Ya. Kecuali kalau yang istimewa sekali, yang istimewa sekali bisa mungkin setahun aja gitu. Ya, bisa langsung merangkak. Tapi insya Allah, saya pikir tidak bisa. Kalau Allah sudah memampukan dan Allah sudah berikan kemampuan, insya Allah secepat itu dia bisa pergi. Karena ini juga persoalan rezeki juga Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi saya pertegas. Yang ketiga, panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di selama kita di dunia ini adalah panggilan kembali kepadanya. Makanya kita kalau orang meninggal apa dibilang? Telah dipanggil oleh Allah. Begitu ya, jadi 3 kali panggilan. Panggilan pertama panggilan setiap waktu sholat, yang kedua panggilan menuju Baitullah, yang ketiga panggilan kembali ke rahmatullah. Apa kata ulama yang saya ketemu di dunia dia bilang, sebelum datang panggilan ketiga, boleh dulu panggilan pertama. Sebelum datang panggilan ketiga, boleh dulu panggilan kedua. Jangan sampai Bapak Ibu terlena, ya tidak berusaha, datang panggilan ketiga, belum selesai panggilan kedua, padahal dia mampu, maka dia akan kecewa dan menyesal. Setelah mati nanti dia ingin kembali ke dunia, mau pergi umroh pergi haji, tapi saya tidak bisa, tidak ada lagi jalannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi berbekallah insya Allah kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah untuk pergi umroh pergi haji, dan fa inna khaira dzati taqwa, sebaik bekal adalah takwa. Dan takwa itu letak dasarnya 3. Yang pertama berangkat untuk melaksanakan bulan haji karena mentaati perintah Allah. Yang kedua dengan tata cara yang sesuai Allah sudah tentukan. Dan yang ketiga adalah semata-mata mengharap dan mencari ridhonya Allah. Maka insya Allah sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirat, bahagia di dunia yang sementara dan selamat di akhirat nanti yang selamanya. Jangan Bapak Ibu kikir sama diri sendiri. Itu ayat dalam Al-Quran itu, jangan kamu kikir terhadap diri sendiri, karena sesungguhnya biaya yang dikeluarkan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah di anfusikum, pahalanya dan kebaikannya pasti kembali pada dirimu sendiri. Ya, wa may yukasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang pelihara dirinya dari sifat kikir, maka itulah orang yang beruntung. Intu qaridullah qardan hasanah. Siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, dia keluarkan uangnya, keluarkan rezekinya untuk pergi umroh dan haji, maka jika itu langsung kata Allah, saya akan ganti lebih dari banyak lagi. Wa yaghfir lakum, dan saya akan ampuni dosa-dosa mereka. Wallahu syakurun halim, karena sungguh Allah lah Maha pembalas jasa yang terbaik segala dosa. Semoga insya Allah apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah informasi dan motivasi dan petunjuk buat Bapak dan Ibu insya Allah. Ya itu ada terapi ramalan akaribah, tentu insya Allah Bapak Ibu berkenalan dengan baik dan apa dan bagaimana eksistensi keberadaan daripada terapi ini, sehingga insya Allah menjadi satu alat dan sarana atau media atau tempat untuk kita jadikan pergi umroh dan haji. Dan kemudian ada tentu yang memberi informasi sebagai penyambung lidah, yang itu adalah bagian daripada kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Dan insya Allah saya akan bisa membantu Bapak Ibu dengan doa, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan dan batin di dalam mengurus terapi dan Bapak Ibu yang mau pergi umroh. Semoga insya Allah Allah mudahkan jalannya, selamatkan pulang pergi, terima umroh dan sa'inya, dan membawa keselamatan di dunia yang sementara dan kebahagiaan kelak di akhirat yang selamanya. Saya mohon pamit Bapak dan Ibu sekalian karena ada undangan saya di MCH. Ada juga undangan saya lagi di selatan. Ini hari kebersamaan mengundang ceramah itu tidak tepat, tapi karena waktunya sama, ya hanya satu yang bisa dipenuhi. Tapi undangan makan di MCH, ya wajib dihadiri, ya undangan wajib makan di sana. Sekali lagi doa saya menyertai Bapak dan Ibu terapin Ramadan Karibah, semoga insya Allah menjadi suatu media atau wadah untuk memfasilitasi masyarakat kita untuk berangkat ke umroh dan haji. Begitu juga yang menjadi penyambung lidah, sampaikanlah kebaikan-kebaikan ini karena itu ibadah. Dan Bapak Ibu yang insya Allah sudah berencana untuk berangkat, semoga Allah mudahkan, dan yang belum, semoga Allah memberikan kemampuan Bapak Ibu yang memberikan kemampuan rezeki dan kemampuan kekuatan tenaga sehat dan batin. Saya insya Allah tetap berusaha dan berniat untuk pergi juga ya, kita berapa lama ke depan.
Karena baru-baru juga pulang haji tahun 2020 setelah gara-gara corona, ya menunggu sampai 12 tahun Bapak dan Ibu ya. Hanya setelah corona banyak orang kura-kuruan. Bapak Ibu ya, alhamdulillah sudah kita lepas dari corona. Yang kura-kuruan Bapak Ibu jangan diperbaiki hati, tak perbaiki kata ini hidup singkat. Kalau hidup singkat kali dipusingi dengan segala macam masalah yang tambah pusing itu nanti. Bapak Ibu ya, jangan belajar bagaimana hidup dan hati yang tenang Bapak Ibu. Karena kalau kita pusing stres, tidak dipusing tidak stres sudah bisa minum. Apalagi kalau dibawa lagi pusing stres. Kalau ada masalah, ya terakhir kalau ada masalah Bapak diyakinkan itu tidak ada masalah tanpa terjadi tanpa pusing Allah. Ya, ada tadi saudara saya di sana bilang bicara berikut saya sudah kembalikan semua kepada Allah. Uang saya di sana 350 juta lebih. Ya, tapi saya sudah tidak mau ingat itu. Untuk apa saya juga tidak kembali ke istri saya. Jadi kembalikan kepada Allah. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berencana berpikir berusaha. Air putuskan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dipikir juga tidak dipikir, namun itu juga lebih kembalikan kepada Allah. Itulah perjalanan hidup. Saya sering bilang begini. Allah punya keinginan, manusia juga punya keinginan. Tapi sering keinginan Allah yang terjadi, sekalipun manusia tidak suka keinginan itu. Apa yang terjadi, jadi kembalikan semua Bapak Ibu ya. Salah berdoalah, doakanlah, dan mohonlah didoakan. Ada 3 bulan. Berdoalah, doakanlah, dan minta didoakan. Itu konsep dalam berdoa. Ya, saya akhiri dengan ucapan mohon maaf lahir batin dalam segala mungkin kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.